Halo Sobat Belajar, semoga sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang resensi. Resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu isi karya, dan bisa menjadi tolak ukur penilaian sebuah karya. Baik itu buku, film ataupun drama. Umumnya isi dari resensi adalah hal-hal yang menjelaskan isi suatu karya, kelebihan serta kekurangannya. Berikut ini adalah unsur-unsur resensi. Yang pertama adalah judul. Judul merupakan struktur dari resensi yang paling penting dan menentukan apakah resensi dari suatu karya itu menarik atau tidak hanya dari satu kalimat saja. Banyak kesalahan yang dibuat peresensi, yakni mereka menulis judul resensi sama dengan judul buku yang diresensi. Yang kedua adalah data buku. Terdapat beberapa poin penting yang harus dipenuhi untuk mencantumkan identitas buku. Poin tersebut meliputi judul buku, nama penulis buku yang diresensi, tahun terbit buku, lokasi penerbit, ketebalan buku, serta harga buku. Yang ketiga adalah pendahuluan. Dalam menulis suatu pendahuluan dalam suatu resensi harus bisa membuat pembaca merasa tertarik. Resensi bisa membahas sesuatu yang sedang tren saat ini kemudian menghubungkan dengan judul buku yang akan diresensi. Yang keempat adalah tubuh dan pernyataan resensi. Pada bagian tubuh atau pernyataan, inilah poin penting pada suatu resensi. Di sini peresensi tidak perlu berbasa-basi, kemukakan informasi buku secara singkat, padat, dan jelas. Penulisan sinopsis harus merupakan tulisan asli, bukan ulasan yang ditulis dari pihak penerbit. Yang kelima adalah penutup. Pada bagian kesimpulan, tuliskan dalam ringkasan karya dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Pada bagian ini, berikan diksi yang sifatnya persuasif agar pembaca tertarik dan melabuhkan hati untuk membeli karya tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis resensi. Yang pertama adalah resensi deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail setiap bagian atau babnya. Yang kedua adalah resensi informatif, yaitu resensi yang isinya hanya berupa informasi mengenai hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Yang ketiga adalah resensi evaluatif, yaitu resensi yang menyajikan penilaian presensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang buku hanya dijadikan sekilas, bahkan hanya dijadikan sebagai ilustrasi. Yang keempat adalah resensi informatif evaluatif, yaitu resensi yang merupakan perpaduan dari dua jenis resensi tersebut. Resensi ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku dan hal-hal yang penting yang ada di dalam buku. Resensi ini dinilai paling ideal karena bisa memberikan laporan yang lebih lengkap dan memadai. Yang kelima adalah resensi kritis, yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Macam-macam manfaat resensi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan pertimbangan. Dengan adanya resensi, pembaca dapat mempertimbangkan sebelum membeli suatu buku. Tulisan yang dibuat oleh peresensi akan mempengaruhi apakah karya tersebut sesuai dengan selera dan harapan pembaca. Yang kedua adalah sarana promosi. Resensi bermanfaat sebagai sarana promosi sebuah karya, baik buku, film, musik atau karya seni lainnya. Karena, karya yang diulas atau diresensi adalah sebuah karya baru yang belum pernah diresensi. Yang ketiga adalah mengembangkan kreativitas. Menulis resensi juga bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas Anda dalam menulis. Karena, semakin sering Anda menulis maka makin terasah pula kemampuan dan kreativitasnya untuk menulis. Yang keempat adalah nilai ekonomis. Resensi juga memberikan manfaat dari segi nilai ekonomis. Karena, penulis resensi bisa mendapatkan imbalan atau uang dan buku secara gratis dari penerbit. Terutama bila hasil resensi Anda dimuat di koran atau majalah. Berikut ini adalah struktur resensi. Yang pertama adalah identitas.
Mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, serta ukuran buku. Yang kedua adalah orientasi. Bagian ini umumnya terletak di paragraf pertama. Isinya berupa penjelasan tentang kelebihan buku, seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Yang ketiga adalah sinopsis. Sebuah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Yang keempat adalah analisis. Paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, serta alur. Yang kelima adalah evaluasi. Sebuah paparan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.